Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Jumat 9 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kembali kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Setelah jembatan Surinaun dan Caringin, pemerintah Kabupaten Pandeglang akan bangun 3 jembatan lagi. Wali Kota Cilegon raih penghargaan Satya Lencana Bakti Inovasi Desa dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Kriminalitas di Kabupaten Lebak pada periode Januari hingga Mei 2023 didominasi oleh kasus pencurian. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional sebagai penerima Satya Lencana Bakti Inovasi Desa dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Penghargaan diterima langsung oleh Heldi Agustian dalam gelaran Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-24 di Provinsi Lampung pada hari Rabu yang lalu. Ini adalah penghargaan ke-33 yang diraih oleh Heldi Agustian selama menjabat sebagai Wali Kota Cilegon. Berikut laporan Adnan Ibram dari PAS FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional berupa Satya Lencana Bakti Inovasi Desa dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh Heldi Agustian dalam acara Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-24 di Provinsi Lampung pada hari Rabu 7 Juni 2023. Ini adalah penghargaan ke-33 yang diraih Heldi Agustian selama menjadi Wali Kota Cilegon. Saat dihubungi melalui telepon, Heldi mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran dan para inovator-inovator di Kota Cilegon yang telah membantunya sehingga ia menerima banyak penghargaan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapeda Kota Cilegon dan para inovator yang mana setiap tahun itu selalu ada yang namanya Posyantek, perlombaan Posyantek, TTG, teknologi tepat guna dan teknologi tepat guna unggulan. Oke, baik. Dan alhamdulillah kemarin berbuah hasil tuh dari kita juara umum di Provinsi Banten, kemudian dikonteskan kembali membawa nama Banten secara nasional. Heldi mengungkapkan Pemkot Cilegon akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru berkaitan dengan teknologi tepat guna yang belum pernah dilakukan oleh yang lain, sehingga Cilegon bisa menjadi percontohan daerah-daerah lainnya untuk belajar. Nah, kalau belum pernah dilakukan atau belum ada di Indonesia kan jadi kita sebagai proyek percontohan. Nah, kalau jadi proyek percontohan, otomatis mereka akan belajar ke Kota Cilegon. Nah, kalau mereka belajar Kota Cilegon, kami berharap pastinya kan mereka nginep di Kota Cilegon. Kalau mereka nginep di Hotel Cilegon, otomatis kan nama PAD Kota Cilegon gitu lah. Seperti diketahui, penghargaan Satya Lencana Bakti Inovasi Desa diberikan oleh Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia karena orang nomor 1 di Kota Cilegon tersebut dinilai sebagai kepala daerah yang berhasil berkontribusi dan bekerja keras dalam membina pengembangan teknologi tepat guna desa. Sehari setelah menerima penghargaan Satya Lencana Bakti Inovasi, keesokan harinya Heldi Agustian kembali menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pastika Parahita. Dulu Cilegon 2013 pernah mendapatkan paramestinya, yaitu perwal tentang area kawasan tanpa rokok. Nah, selama ini kan tidak berbentuk perda. Maka di era kami jadikan menjadi perda. Saya Adnan Ibram, PAS FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR tahun ini akan kembali membangun 3 buah jembatan. Setelah sebelumnya rampung mengerjakan jembatan Suryanen di Kecamatan Patia dan jembatan Gantung Caringin di Kecamatan Labuan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang.
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR tahun ini akan membangun 3 jembatan setelah sebelumnya telah rampung mengerjakan Jembatan Suryanen di Kecamatan Patia dan Jembatan Gantung Caringin di Kecamatan Labuan. Kepala Bidang atau Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang Ade Juliansyah membenarkan hal tersebut. Betul, sebelumnya ada jembatan yang sudah kita perbaiki, Jembatan Suryanen yang menghubungkan Kecamatan Patia dan Pagelaran. Nah, itu bukan jembatannya yang roboh, tetapi lantainya yang sudah bolong. Kita sudah perbaiki pada tahun ini dan sudah dipergunakan sebelum Lebaran kemarin, Idul Fitri. Dan sekarang yang sudah dibangun dan diresmikan oleh Ibu Bupati yaitu Jembatan Desa Caringin, Kecamatan Labuan itu jembatan gantung menghubungkan 2 desa yaitu Desa Caringin dan Desa Banyu Biru. Selanjutnya, Pemkab akan membangun jembatan Cukang Panjang di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari. Selain itu, jembatan Cisangku di Desa Tanjungan, Kecamatan Cikesik dan jembatan Cijahe di Kecamatan Cipecang. Tahun ini kita bangun pembangunan itu jembatan beton lah, 3-tiganya itu permanen. Mudah-mudahan bisa terelangkan di bulan Juni ini dan mudah-mudahan pembangunannya sekitar akhir Juli atau awal Agustus lah. Ia merinci panjang dan lebar jembatan yang akan dibangun, yakni untuk jembatan Cisangku 12 x 4 meter, jembatan Cukang Panjang 12 x 4 meter, dan jembatan Cijahe 7,5 x 4 meter. Anggaran pembangunan ketiga jembatan ini bersumber dari bantuan keuangan atau Banke. Untuk jembatan Cukang Panjang itu 1,6, untuk jembatan Tanjungan itu sekitar 1,8, dan untuk jembatan Cijahe itu sekitar 1,2 atau 3 ya. Datanya ada ini saya lupa lagi, tapi itu angka yang kami ketahui. Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan jembatan Cukang Panjang di Kecamatan Pulosari segera dibangun agar aktivitas warga tidak terganggu. Menurutnya jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga setempat. Ia menekankan agar jembatan yang sudah dibangun dapat dipelihara oleh masyarakat agar dapat bertahan lama. Jaga, dirawat, dipelihara supaya masa usianya panjang, berkelanjutan ya. Dan ini dipakai juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pandeglang yang ke sekolah, yang ke puskesmas, yang ke pasar, yang jual hasil pertanian dan juga sebagai jalur evakuasi. Karena Labuan daerah rawan bencana, sehingga jembatan gantung ini multifungsi. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, tingkat kriminalitas di Kabupaten Lebak untuk periode Januari hingga Mei 2023 didominasi oleh kasus pencurian, baik itu pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, maupun curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Kriminalitas di Kabupaten Lebak yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Lebak medio Januari-Mei 2023 didominasi oleh kasus pencurian, yakni pencurian dengan pemberatan curat, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor. Kasat Reskrim Polres Lebak Inspektur Polisi 1 Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi mengatakan, dari data yang dicatat Polres Lebak terdapat lebih dari 20 laporan polisi kasus curat, curanmor, dan curas yang berhasil diungkap. Andi menjelaskan dengan diungkapnya kasus bermacam pencurian itu menunjukkan angka penurunan kejahatan di Lebak. Disebutkan Andi dalam mengatasi dan menurunkan angka pencurian, pihaknya memiliki cara tersendiri. Walau ada tingkat penurunan kasus, Andi mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat, mengetahui, atau menjadi korban kejahatan. Praktisi hukum Kabupaten Lebak, Acep Saipudin mengapresiasi kinerja Polres Lebak terutama jajaran Satreskrim yang mampu menekan angka kriminalitas di Lebak. Acep berharap Polres Lebak bisa terus meningkatkan kinerjanya sehingga terwujud Kabupaten Lebak yang aman dan damai. Demikian Puja Pamungkas, Gens Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.